kota Bandar Baru ini memang dari sudah dijadikan, udah banyak dibangun di sini tempat istirahat. Banyak tempat-tempat istirahat. Kalau istilah orang sini hotel atau bungalow. Kota Bandar Baru. Dan di sini juga pernah diadakan Jambore Pramuka se-Indonesia tahun berapa, mungkin sekitar tahun 75-an mungkin, dan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia pada waktu itu, Soeharto. Ini dia inti kota Bandar Baru. Dan juga kalau umpamanya Anda mau ke Brastagi, Anda boleh makan atau apa di kota ini, karena di sini cukup tersedia restoran yang cukup representatif ya. Kemudian mana tahu Anda mau belanja di misalnya di supermarket macam Indomaret, Alfamart juga tersedia di sini. Setelah melewati kota Bandar Baru ini, kita akan semakin menanjak dan jalan yang berliku-liku di tengah hutan. Nah, itulah tantangannya kalau ke Brastagi ini. Banyak juga orang suka karena itu, melewati hutan-hutan ya. Kadang-kadang di pinggir jalan itu ada serombongan orang hutan, monyet. Nanti kalau apa bisa kita lihat. Menanjak kadang-kadang yang membuat mesin mobil kalau tidak dalam keadaan fit bisa mengeluh. Tentang kondisi jalan sendiri, kalau sebenarnya menurut saya lumayan lah, walaupun tidak semua mulus ya. Jadi ya lumayan lah, tidak mulus benar, tapi ya lumayan lah gitu si jalannya, karena jalannya terus dirawat juga. Cuman sempit itu aja, pas-pasan di beberapa tempat itu. Kalau kita berpapasan itu mobil pas-pasan. Daerah yang kita lewati ini sering disebut tikungan Amoy. Tikungan Amoy. Kenapa disebut tikungan Amoy? Ada ceritanya, katanya pada tahun 70-an ketika kondisi jalan belum seperti ini, pernah serombongan mahasiswa putri, kebetulan ini semua dari suku Tionghoa. Serombongan mereka mobilnya jatuh ke jurang di sini, di daerah ini, dan banyak yang tewas ketika itu, meninggal dunia. Jadi gadis-gadis Tionghoa itu
kalau di daerah ini sering dipanggil dengan amoy. Nah, makanya tikungan ini di sini sering disebut tikungan amoy. Jadi kalau gimana kejadiannya? Wah, itu di tikungan amoy katanya. Nah, inilah dia di atas Bandar Baru. Satu lagi juga yang perlu kami ingatkan, kalau Anda kemari terutama di daerah tikungan seperti ini, kalau kebetulan di depan Anda ada truk besar bawa beban berat, sebaiknya Anda menjaga jarak yang cukup, karena di sini bukan sekali dua kali truk itu nggak sanggup menanjak, mundur, di kandang itu mundur. Nah, pernah kejadian truk yang membawa tiang listrik dari tembok itu mundur, kebetulan ada dua mobil di belakangnya, jaraknya agak dekat, tidak bisa mobil ini mengelak kemana-mana, ditindih sama truk itu. Jadi sebaiknya kalau di depan Anda itu truk di tanjakan yang seperti ini, Anda jaga jarak aja lah. Nah, jaga jarak itu kita kan yang penting aman. Safety first. Jadi dari semuanya keamanan sebenarnya yang kita perlukan, yang paling penting. So kecepatan, ketepatan waktu dan sebagainya itu nomor sekian. Nah, itu kalau menurut saya, karena ya keamanan itu diri kita itulah yang paling penting. Jadi biarlah kita agak lambat tapi kita selamat gitu. Juga itu tadi ya, kalau berhubungan dengan truk, terutama di tikungan-tikungan yang patah itu, lebih bagus kita mengalah, jaga jarak, terutama kalau truknya itu berbeban berat. Kita kan tahu dia berbeban berat atau tidak. Tapi kalau truk kosong biasanya nggak masalah. Jadi kadang-kadang dia berbeban berat, nampaknya kita itu dari gerakan-gerakannya, dari bunyi mesinnya meraung ya. Jadi jarak antara Medan Brastagi itu sekitar 65 km. Selain memang ini hari kerja, memang terpengaruh juga dengan adanya wabah COVID ini yang sekarang masih belum bisa diatasi ya, masih bertambah terus korbannya. Pun kalau nggak perlu amat ya, malas keluar rumah, itu berpengaruh. Tapi beberapa minggu, kira-kira 3 minggu yang lalu, pada hari Minggu kebetulan saya lewat jalur ini, wah ini benar-benar padat. Sampai kami jam 5 dari Brastagi mau ke Medan, sampai Simpang Kuala udah setengah 11 malam. Ini kan agak sepi. Dan juga yang apa ya, dari atas nampak jarang bus-bus pengangkut penumpang yang jurusan Medan ke Banjahe. Ini beberapa saat lagi kita akan sampai di sebuah tempat ya, tempat persinggahan sebelum sampai Brastagi ya, namanya Penatapan. Penatapan
banyak kedai-kedai, katakanlah restoran yang menyediakan minum. Nah, ini kita sampai pada perbatasan Deli Serdang Tanah Karo. Jadi ini mulai kita sudah masuk Kabupaten Karo. Ini dia yang di sebelah kiri ini, terutama ini adalah tempat beristirahat ya. Ini tempat makan, ada jagung-jagung rebus, jagung-jagung bakar gitu, ada di sini disediakan. Ada juga di ujung sana itu yang menyediakan pecel, cendol ya. Lalu ada juga di sini yang di belakang ini menyediakan tempat-tempat selfie ya. Jadi kalau pada keadaan normal, kalau pada hari Minggu ini penuh mobil dan roda 2 penuh. Sampai-sampai kan kalau kita mau parkir nggak ada tempat, penuh. Kalau malam Minggu, di tempat ini sampai di sini kalau penuh ini roda 2. Ya terutama remaja-remaja ini, remaja-remaja. Ini di sebelah kanan kita, Anda lihat ini adalah pabrik Aqua. Pabrik Aqua ini. Kalau Anda minum Aqua di daerah Medan itu kebanyakan datang dari sini. Tempat ini namanya Daulu. Kita akan sampai di Simpang Laut Debuk. Anda sudah pernah dengar Laut Debuk itu adalah tempat pemandian air panas. Ini hot spring karena memang tempatnya itu sudah berdekatan dengan kaki Gunung Sibayak. Tempat ini sangat ramai, Laut Debuk ini sangat ramai, terutama pada malam Minggu. Itu simpang masuk itu sampai macet, bisa macet berkilo-kilometer. Karena banyaknya kendaraan yang mau masuk ke dalam ke dalam lokasi pemandian air panas ini. Dia simpangnya sebelah kanan. Yang ada keluar kendaraan gandeng itu jalan masuk ke pemandian air panas. karena mereka sudah kenyang makan dari
makanan yang diberikan ke turis ya. Pada hari Sabtu ini snack mereka di atas pohon soalnya itu tidur udah kenyang punya. Jadi kalau mau lihat monyet itu berkeliaran di pinggir jalan ini, orang hutan itu, datanglah hari Rabu, Kamis. Itu biasanya banyak itu di jalan ini. Saya pun pernah tanya juga itu, maka saya tahu. Tanya, kenapa nggak ada monyet? Oh, bapak datang dari Senin Sabtu, Minggu semalam mereka sudah kenyang. Oh, betul juga. Persimpangan ke kiri itu, di situ ada satu destinasi wisata juga, yaitu Taman Alam Lumbini. Sebenarnya itu tempat persembahyangan agama Buddha. Besar. Nanti satu video kalau ada waktu itu kita review ya. Lalu sebelah kanan kita ini itu disebut Taman Hutan Raya. Kalau Anda bisa lihat hutan kayu besar ya. Ini disediakan untuk tempat berkemah, tempat menjelajah. Bagi Anda yang hobi berjalan-jalan di bawah rimbunnya pepohonan hutan ya. Hutan ini masih asri, belum ada yang ditebang. Ini sebelah kanan ini dia bisa lihat. Cuma karena ini tidak pada hari libur, tidak banyak pengunjung. Pada hari biasa, pada libur banyak pengunjung. Ini tanda kita sudah berada di Brastagi sebenarnya. Inilah disebut Tugu Jeruk Brastagi. Walaupun belum masuk inti kotanya, tapi sebenarnya sudah termasuk kota Brastagi. Bagi Anda yang hobi belanja bunga, misalnya bibit bunga, wah ini di sini tempatnya. Tuh, ya di sini. Cuma ya hati-hati juga beli bunga ini. Maksudnya bukan mereka penipu, bukan, cuma banyak bunga ini di sini tumbuh bagus. Begitu kita bawa misalnya ke Medan, waduh, menderitalah si bunga tadi dan banyak mereka mati. Saya sudah pengalaman dengan istri saya seperti itu. Beli pak, ayo beli. Ternyata sampai di Medan bunga tadi mati. Karena memang nggak cocok hawanya selama Brastagi itu. Ini bisa juga ada juga destinasi wisata kalau kita ke kanan ini ada simpang, tempat minum susu segar. Susunya langsung diperah dari sapinya, lalu diolah sedemikian rupa. Jadi ada yang dibuat menjadi rasa coklat, ada yang dibuat menjadi rasa stroberi dan macam-macam lah. Banyak juga pengunjungnya itu kalau hari libur. Intinya Brastagi ini kan kalau diibaratkan Jakarta, Brastaginya puncaknya Medan. Pada hari libur, hari senggang, orang-orang Medan kemari dan udara segar. Setelah bosan dengan rutinitas sehari-hari, bosan dengan hawa panas penuh udara AC ya, Medan. Hari libur itu banyak penduduk Medan yang kemari dan bukan sedikit berjubel. Jauh dari sini di depan nanti ada suatu tempat yang disebut Mickey Holiday. Mickey Holiday ini mempunyai banyak wahana permainan ya. Jadi kalau saya bilang wahana permainan yang ada di situ mirip-mirip dengan yang ada di dunia fantasi di Ancol sana. Ini pun kalau pada hari libur, kalau pada normal ini pun padat orang manusia di sini. Sampai di sini kita bisa macet berpuluh-puluh menit ya. Karena banyaknya kendaraan keluar masuk ke lokasi ini.
kegiatannya nggak gitu banyak, tapi sering melaksanakan pertunjukan ya katakanlah kelas nasional atau malah kelas dunia gitu. Saya tahu itu pernah manggung band Gugu, Entertain, Jimmy Jotang, dan juga penyanyi-penyanyi dari luar, terutama dari Singapura, Hong Kong, Malaysia dan sebagainya. Menurut informasi, saya belum pernah kenal, tapi menurut informasi jumlah penontonnya itu hanya ratusan. Tentu tiket masuknya mahal, jadi mungkin dikhususkanlah itu bagi orang-orang yang ya mampu gitulah. Kalau seumuran saya misalnya, kalau kepingin sih menyaksikan band-band atau artis kelas itu, tapi kalau misalnya sampai 10 juta tiketnya, minta maaf lah. Tapi di sana katanya begitu. Jadi khusus mungkin penontonnya jadi hanya ratusan orang ya. Itu karena penontonnya hanya ratusan orang, harus diikuti tiket yang mahal. Nah, ini tempat ini juga terkenal, ini destinasi juga ini, yaitu tempat ini disebut Petren. Ini terkenal di sini tempat makan wajib, ya, wajib Petren itu, mungkin kalian sudah pernah dengar. Cuma saya lihat ini mungkin karena COVID ini gedungnya ditutup dan sekalian sedang direhab kelihatannya. Selanjutnya lagi sebelah kanan nanti termasuk tempat orang ngumpul-ngumpul juga ini di Brastagi, turis-turis ya, namanya Bukit Kubu. Sebenarnya Bukit Kubu itu hanya hamparan rumput luas begitu, tapi sangat disenangi orang duduk-duduk di sini, mungkin cari cahaya matahari, nikmati udara segar, lalu banyak juga di sini orang main layangan. Nah ini kalau hari Minggu, wah ini penuh orang ini. Penuh orang. Dan di sini juga salah satu sumber macet hari ini, karena orang keluar masuk ke Bukit Kubu ini. Kemudian kita sudah sangat dekat dengan inti kota Brastagi ya. Di Brastagi ini sendiri, di kotanya sendiri ada jalan menyimpang ke kanan, itu ke Gundaling, sebuah bukit yang juga menjadi destinasi wisata. Itu pun penuh, kalau hari Minggu, hari libur penuh. Bisa-bisa kita naik ke atas, nggak ada tempat parkir sama sekali, penuh dengan dia. Nah, dari sana tentu pemandangannya, view-nya itu ke arah kota Brastagi, daerah-daerah pertanian sekelilingnya itu, lalu ke arah Gunung Sinabung, kampung-kampung di bawah Gunung Sinabung itu memang kelihatan cantik lah panoramanya. Nanti kalau saya ada rencana, kalau ada waktu nanti, kalau sudah dapat kamera lebih bagus ya, saya akan membuat review khusus tentang Bukit Gundaling ini. Nah, ini kita sudah sampai di kota Brastagi ya, disambut dengan bangunan khas Karo. Ini disebut Geritan kalau dalam bahasa Karonya. Geritan itu tempat duduk-duduk. Nah, kalau dulu di atasnya itu tempat nyimpan tulang belulang. Dan landmark kota Brastagi ini juga adalah Tugu Perjuangan. Gundaling itu ya itu memang yang sebelah kanan ya. Dan beberapa saat lagi video ini akan kita akhiri ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang
Dan kalau Anda punya informasi yang lebih tentang kota Brastagi, tentang jalan menuju Brastagi dan sebagainya, boleh Anda buat komen di kolom komen ya. Lalu tentu saja kami harapkan dukungan Anda terhadap channel kami ini, channel Percuma Berngi, dengan mensubscribe channel ini dan klik tanda jempol supaya untuk kesempatan berikutnya kami juga bisa membuat video-video lain yang lebih bagus lagi, terutama tentang video tentang Tanah Karo tercinta ya. Jadi mohon di subscribe saudara-saudaraku, di likes dan komen ya. Ini sudah sampai pada bagian ujung kota Brastagi sih, karena belum ujung sih, masih jauh ke sana, tapi ini sudah Tugu Kol ini bisa dibilang sudah bahkan akhir dari inti kota Brastagi. Jadi saudara, video ini kita akhiri. Selamat bekerja, dan jangan lupa sekali lagi mohon dukungan Anda dengan mensubscribe, likes, dan kami tunggu juga komen-komen Anda mengenai video ini. Terima kasih. Menjuah-juah kita ke sini.